Di sebuah tempat terpencil, seorang anak dilatih oleh kakek sekaligus kiainya dengan aneka macam ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu kedikjayaan. Hingga akhirnya anak itu pun beranjak dewasa dengan segala ilmu yang telah dimilikinya. Lalu, suatu saat, sang kakek memanggil anak tersebut dan berkata, "Cucuku, rasanya semua yang aku tahu dan aku bisa telah kuajarkan kepadamu. Sudah saatnya engkau keluar untuk menyelamatkan dunia ini dari kejahatan Veltor." "Veltor? Siapa Veltor itu, Kiai?" "Dia tentara iblis terkuat yang telah berhasil menjauhkan manusia dari Al-Quran. Dia memiliki banyak kemampuan dan kehebatan. Tetapi insya Allah, aku yakin engkau akan mampu menghadapinya." "Kenapa Kiai yakin aku akan mampu menghadapinya?" "Cucuku, aku percaya ucapan Eyang Saleh bahwa engkaulah yang akan ditakdirkan untuk mengalahkan Veltor. Itulah mengapa aku merawat dan mendidikmu di sini. Karena ini adalah wasiat dari Eyang Saleh." "Dunia di luar sana saat ini sudah amat kacau, Faris. Manusia sudah kehilangan petunjuk. Tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada hanyalah siapa yang kuat, dia yang menang. Aku sangat berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu untuk segera memulihkan dunia ini. Ajarkan kembali manusia Al-Quran dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Tapi Kiai, tolong ceritakan dulu kepadaku apa sesungguhnya yang telah terjadi selama ini." Ceritanya panjang, cucuku. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan ini adalah pertarungan antara iman dan kekufuran. Kakekmu Eyang Saleh adalah seorang ulama yang tulus. Dia telah berhasil mendidik masyarakat untuk mengamalkan Al-Quran dan bersikap penuh adab, mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi iblis dan para tentaranya tentu saja tidak senang dengan hal ini. Apalagi sekarang ini sudah akhir zaman. Mereka sangat berambisi untuk memusnahkan Al-Quran. Eyangmu tahu akan hal ini. Dan dia tahu bahwa dia bukan orang yang akan mampu menghadapinya. Oleh karena itu, maka dia berusaha dengan apa yang dia mampu saja. Dia memilih 30 murid yang terpandai. Dan masing-masing murid itu lalu dia tugaskan untuk menghafal hanya 1 juz Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30. Lalu setelah para murid ini berhasil menghafal juz bagian mereka masing-masing, mereka kemudian disuruh segera pergi berpencar ke tempat yang berbeda-beda. Aku tidak tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Tetapi yang jelas mereka pasti bersembunyi di suatu tempat terpencil sebagaimana kita sekarang ini. Lalu Eyang Saleh sendiri bagaimana? Kemana beliau pergi setelah itu?" Eyang Saleh tetap bertahan di tempat itu, karena kalau beliau juga pergi, maka kepada siapa lagi masyarakat akan bertanya dan mengadukan masalahnya. Hingga akhirnya beliau terbunuh oleh Veltor. Tapi sebelum terbunuh, eyangmu itu telah banyak mengatakan hal-hal penting kepadaku. Antara lain, ya, dia menyuruhku untuk membawamu, mengasuhmu dan mendidikmu dengan segala yang aku mampu. Dan dia mengatakan bahwa insya Allah engkaulah nanti yang akan mampu mengalahkan Veltor. Perjalananmu mungkin akan panjang, Faris. Banyak hal yang akan engkau hadapi dan juga harus engkau siapkan mulai hari ini. Tapi jangan khawatir. Insya Allah, Allah akan terus membantumu selama engkau tetap berpegang kepadanya. Dan aku pun insya Allah juga akan terus membantumu selama aku masih hidup dan masih mampu. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang, Kiai? Aku harus mulai dari mana?